Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Buat saudara-saudaraku pecinta PSMS Medan, saat lagi kita akan melakukan siaran langsung, sambungan langsung dengan Muhammad Rifki, salah satu pemain PSMS Medan yang akan menjadi narasumber kita untuk tanya jawab kita pada malam hari ini. Kita masih menantikan untuk bersama menyambung kepada main kita Muhammad Rifki ya. Assalamualaikum. Sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Da. Malam Bang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baru pulang dari latihan di Prestagi nih Bang? Semalam baru pulang kita. Oh semalam sudah pulang ya? Iya. Soalnya kan kalau melihat dari postingan katanya mau lanjut di Prestagi, aku pikir nggak jadi pulang. Oh jadi pulang. Hari Sabtu kita pulang kemarin. Soalnya kan kemarin ada postingan katanya mau lanjut di Prestagi karena cuacanya kan mendukung katanya. Iya, kemarin memang ada opsi untuk lanjut, cuman kita mungkin karena menunggu kejelasan kompetisi juga ya, mungkin. Jadi kita lebih bagus pulang dulu sementara. Nah, ini karena Abang udah bilang soal kompetisi ini, gimana menurut Abang soal kompetisi kita ini? Maksudnya Yang ditunda gimana? kayak gitu. Yang pasti ini apa ya? Kalau untuk mengenai kompetisi ini kayaknya kekecewaan lah ya, karena kita udah nyiapkan ini lama kan. Kita udah mulai dari bulan 2 untuk latihan. Dari bulan 2 juga kita udah persiapan dan kita baru main satu kali pertandingan resmi. Jadi itu pun kita nggak tahu itu dianggap atau enggak, kita nggak tahu kan. Jadi kita latihan motivasinya untuk bertanding gitu, bukan uji coba untuk kompetisi resmi kan. Sementara Nah, apa? kalau aku lihat dari format yang sekarang dirubah, yang pertandingan pertama nggak dihitung, Bang. Iya, makanya itu kan. Berarti kan sama dengan uji coba kan gitu kan. Jadi Anggap aja lah itu sebuah uji coba. iya, jadi psikologi kita untuk bermain tuh sekarang kayak kayak apa ya? Kayak ada atau enggak nih gitu. Untuk memotivasi diri sendiri itu yang agak susah dengan kejelasannya kompetisi. Kita masih menerka-nerka kan. Jadi menurut Abang layak nggak sih kompetisi kita ini untuk digulirkan kembali? Secara kita ini mau menghadapi Piala Dunia. Kalau masalah layak atau nggak layak, saya nggak bisa komentar ya. Tapi setahu saya, di ASEAN, cuman Indonesia yang belum bergulir. Iya, cuman Indonesia. Karena Malaysia di sini udah bergulir, Bang. Iya, saya baru baca tadi Filipina, dia bergulir bulan ini. Iya, harusnya Indonesia bareng dengan Malaysia. Ya, makanya saya bilang, apalagi kita berpatokannya mau menggelar Piala Dunia, harusnya kita bergulir ya. Kalau kami sebagai supporter ya, mengambil dari coach Teko yang bicara kemarin, Ya. kalau aku bisa kesimpulan gini, mana ada negara tanpa liga kok Piala Dunia digulirkan di negara itu pun bagiku masuk juga.
Ya, benar. Kalau apa gimana? Ya, harusnya kan ini apa ya? Kalau untuk liga ini dia ibaratnya uji cobanya untuk ke liga, ke Piala Dunia kan gitu. Bagaimana dia menetapkan protokolnya nanti di lapangan, di stadionnya kan gitu. Harusnya. Jadi pun kalau nanti ada kekurangan-kekurangannya pada saat Piala Dunia dia bisa perbaiki itu gitu. Nah, itu dia. Nah, ini ada pertanyaan, Bang. Kalau boleh tahu, nama pelatih yang paling berjasa mengantarkan Abang ke karir profesional ini siapa? Kalau pelatih yang paling berjasa ya, dulu ada pas saya masih junior, nama pelatihnya Eric William. Hmm, Dia dulu pada saat saya di akademi, dia yang apa yang mengajari saya lah gimana pola latihan atau cara latihan profesional gitu kan. Mungkin mm-mm. karena dilatih dia, kita juga jadi terbiasa untuk mengikuti pola latihan atau gaya gaya makannya juga diatur sama dia gitu. Oh iya. Abang masuk ke PSMS Medan waktu waktu ini ya, perekrutan Baru kemarin kan ya? tahun ini. Ah, ini pertanyaan yang bagus ini. Sebenarnya mau ngarah ngarah ke arah sini aku. Dari Indra Pratama 71. Coba tanya sama Bang Rifki, materi yang diberi pelatih di bawah asuhan PH atau Gomez yang lebih baik mana katanya? Kalau cerita lebih baik, setiap orang punya pandangan beda ya. Ah, ya. Cuma kalau untuk Gomez, kita bisa lihat ini lebih modern. Itu saja yang bisa saya bilang ya. Karena kalau saya bilang bagus, ada juga mungkin yang bilang nggak bagus. Itu kan relatif ya. Saya nggak bisa juga bilang menurut pandangan saya, Gomez dia lebih modern gaya latihannya. Berarti ibaratnya gini, Gomez itu lebih ke arah pembaharuan. Ya, benar. Hmm. Kayak, tapi gini, ada nggak perbedaan antara penekanan cara berlatih Coach Gomez dengan Coach PH? Maksudnya ini Oh, uh, mental atau apa stamina yang perlu digenjot kayak gitu. eh, kalau saya pasti ada perbedaan karena gini, setiap pelatih ingin menerapkan gaya karakter dia main ya. Ada si pelatih A dia mau rap-rap gitu kan. Jadi yang dilatihnya kerasnya, ngototnya, ngeyelnya kan gitu. Ada si Hmm. pelatih yang pengen main bolanya lebih teknik gitu kan. Jadi dia lebih ngasah skill individunya gitu. Jadi kalau Gomez dia sudah tahu karakternya PSMS ini keras kan gitu kan. Jadi dia tinggal menerapkannya dengan mengiringnya dengan fisik yang bagus, tapi juga dengan kualitas skill lah maksudnya. Jadi nggak sekedar asal-asalan kita gitu kan. Ya juga. Yang mana? Yang mana? Mana? Ya, ya. Menurut Abang, ini dari Andre Surbakti. Menurut Abang dengan latihan nge-gym itu untuk pemain bola selama seminggu sekali itu berpengaruh tidak? Karena kita Oh, lihat sebelumnya tidak ada. berpengaruh besar lah bang. Itulah tadi yang saya bilang Gomez lebih modern ya. Itu tadi yang maksud saya lebih modern di situ gitu kan. Sebelumnya tidak ada fitness, sekarang ada fitness gitu. Jadi yang pasti itu fitness di zaman yang sekarang itu sangat membantu gitu. Gitu. Kita harus karena fitness itu juga di situ kita butuh untuk meningkatkan otot, daya tahan juga termasuk di situ gitu. Hmm. Bukan hanya sekedar fitness itu untuk mainkan alat-alat aja, enggak, juga untuk ya untuk kualitas kita di lapangan lah gitu kan. Nah, ini ada apa pertanyaan yang sedikit memancing nih Bang dari Ari Siagian. Bang, hijau atau merah? Oh, Semen Padang atau PSMS? tanpa mengecilkan Semen Padang karena saya lahir besar di Medan,
saya juga main bolanya gara-gara PSMS, saya harus jawab PSMS. Saya nggak mau pura-pura menjilat atau apa, saya harus jawab PSMS. Emang rata-rata juga sih. Iya, saya memang pernah main di Padang. Saya punya banyak kenangan bagus di sana walaupun saya degradasi, tapi banyak orang-orang baik di sana yang bantu saya. Tapi saya besar lahir dan main bola pun gara-gara PSMS. Jadi saya harus bilang PSMS gitu. Ibarat kata teladan Medan itu pencetak sepak bola untuk Sumatera Utara kayak gitulah. Ya, pastilah Bang, pasti. Dan nggak ada orang Medan yang nggak mau main di PSMS. Memang, setahu saya memang gitu. Iya. Bahkan Walaupun dia kemana aja, jiwanya tetap hijau. iya, bahkan kalau dia nggak bisa jadi pemain bola PSMS, dia tetap dukung PSMS walaupun di Malaysia sekalian kan gitu. Iya gitu memang. Nah ini ada juga dari Zulfahmi Harun Al-Rashid. Harapannya untuk PSMS ke depannya gimana, Bang? Ya, kalau harapan saya ya, sebagai kita nggak usah bilang saya sebagai pemain lah, sebagai seorang supporter juga saya ya. Saya ingin sekali sejarah yang dulu kita punya PSMS dulu yang banyak prestasi itu kita nggak usah bilang dulu, kita buat untuk sekarang, untuk tahun depan, untuk dua lagi. Kita mau buat sejarah baru. Saya pengennya PSMS seperti itu. Karena saya sudah terlalu sering dengar kata dulu, kenapa nggak kita buat sekarang kan gitu. Kalau kita bercerita dulu memang siapa sih yang nggak kenal The Killer gitu. Ya, betul. Jadi kalau kita yang dulu itu sudah dikenal, bagus kita buat sejarah yang baru tanpa melupakan sejarah dulu. Ya, ibaratnya gini, Abang seolah pengen berbicara kepada seluruh pemain PSMS Medan, ayo kita bangkitkan PSMS Medan untuk yang sekarang, lupakan yang dulu, kita bangun yang sekarang. Ya, saya ingin ngajak, mari kita buat sejarah baru. Karena yang terbagus. Semangat yang perlu dicontoh untuk yang lain. Mari kita ciptakan sejarah. Sejarah baru. Kalau dulu itu cuma jadi, ya itu tadi, cuma jadi cerita kita gitu. Nah, pertanyaan si Jaka ini sama kayak semalam ya. Abang Rifki Medan di mananya kampung, Bang? Kalau kampung saya di Medan nggak ada sih, di kota. Sebenarnya kalau ditarik silsilah keluarga, saya ada keturunan Aceh. Tapi saya lahirnya di Medan gitu. Medan kota ya? Iya, Medan kota. Saya besar lahir main bola di Medan gitu. Memang bukan ini. Tapi kalau ditarik silsilah keluarga, ada Acehnya gitu. Wah, ini satu lagi pertanyaan dari Kolmi Loli. Bang, menurut Abang Liga tahun ini dilanjutkan apa dihentikan? Kalau menurut saya, pasti dilanjutkan. Harus optimis. Harus. Kalau buat kami pribadi, supporter harus. Harus. Saya juga sebagai pemain, di luar saya mencari nafkah di bola ya, saya rasa harus. Karena ini hiburan masyarakat ya. Bukan sekedar kepentingan supporter atau kepentingan pemain aja gitu. Ini hiburan masyarakat gitu. Ya, dalam menyikapi gini Bang, dengan alasan sepak bola ini dihentikan dengan alasan kesehatan karena pandemi kan. Sebenarnya itu seharusnya kan virus itu kan dilawan dengan olahraga gitu. Ini menurut Abang sebenarnya seolah-olah mengada-ngada nggak sih alasannya? Kalau masalah virus, banyak memang pemain bola juga kena virus, kena corona ini ya, banyak ya. Cuman dengan banyaknya liga di luar Indonesia ini yang sudah bergulir, harusnya itu jadi contoh. Kita harus lihat bagaimana mereka bisa buat itu, bagaimana cara mereka menangkal virus itu. Harusnya kan gitu. Kita bukan mau buat sendirian karena udah banyak contoh gitu. Bahkan di liga-liga luar, si pemain kena virus, liganya tetap jalan. Cuman si pemainnya yang nggak main gitu kan.
Bahkan kalau kita lihat dari data, grafik datanya, belum ada kan pemain itu yang meninggal gitu. Malah sembuhnya cepat. Iya, kalau itu pasti sembuhnya cepat karena dia olahraga ya, dia punya daya imunnya kuat ya. Nah, gini, jadi sini aku pengen apa abang bisa mengatakan gitu bahwa apa harapan abang lah maksudnya liga ini harus dijalankan karena olahraga itu bisa jadi cara untuk melawan bisa jadi salah satu jalan untuk cara melawan virus gitu. Ya bisa jadi kan dalam artian kayak gitu ya bang bahwa olahraga ini bisa menjadi salah satu faktor untuk melawan virus gitu. Sorry bang, nggak dengar bang, tadi putus gitu. Iya, jadi kesimpulannya jadi dari abang pribadi lah. Apakah virus ini itu bisa dilawan dengan olahraga gitu? Bisa lah bang, bisa sekali dengan banyaknya contoh, banyaknya contoh yang kayak abang bilang tadi belum ada yang meninggal juga kan, ya pasti bisa dilawan. Tapi kita juga nggak boleh menyepelekan virus itu sendiri gitu. Kita tetap harus disiplin lah gitu dalam supaya kita sendiri juga tidak terkena virus itu kan gitu. Maksudnya dengan protokol-protokol yang ada kan? Ya, karena yang buat protokol itu memang orang-orang ahli di bidangnya kan gitu. Jadi kita harus ikutin. Nah, ini ada pertanyaan juga tadi bang. Pemain yang paling membantu abang selama di Medan siapa bang? Banyak ya kalau pemain yang paling membantu. Tapi kalau yang secara personal banyak membantu saya, banyak ngasih wawasan tentang kan ini saya pertama kali main di Medan ya. Jadi dia banyak ngasih tahu, oh PSMS tuh begini, Bang Legimin. Karena saya rasa ya, siapapun orang baru yang datang ke PSMS pasti nanya ke Legimin. Nah, Gimin lah ya, Wakmin lah ya. ya, ya harus ke orang tua satu itu harus kita tanya bagaimana PSMS ini kan gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga yang lumayan keren nih, dari Ginda Siregar. Bang, menurut abang, apa bedanya uji coba berkali-kali dengan apa tadi? Uji coba berkali-kali sama bergulirnya liga. Apakah apa ini? Berkali-kali bergulirnya liga. Kan sama-sama main bola itu sama jaga gengsi tim juga. Jangan abang bilang atmosfernya berbeda bang katanya. Aduh. Jadi gini bang pertanyaan dia. Bang, menurut abang apa bedanya uji coba berkali-kali sama bergulirnya liga bang? Kan sama-sama main bola, sama-sama jaga gengsi tim juga. Jangan abang bilang atmosfernya berbeda bang katanya. Uh, Coba saya ulangi lagi ya bang. Ini pertanyaan dari Bang Gida Siregar. Bang, menurut abang apa bedanya uji coba berkali-kali sama bergulirnya liga bang? Kan sama-sama main bola kan? Mohon maaf. Ini udah kembali lagi. Coba kami akan sambungkan lagi ya.
Ah, Sorry Bang, jelek jaringannya. iya nggak apa-apa bang. Oh ya itu tadi bang ada pertanyaan dari Ginda Siregar itu. Apa tuh? Apa bedanya uji coba berkali-kali dengan bermain liga sedangkan kan sama-sama mainnya dan juga Oh, juga sama-sama jaga gengsinya. Jangan bilang atmosfernya ya bang. ya beda. Kalau untuk pertandingan beda. Karena gini, kebanyakan uji coba itu untuk melihat bagaimana menyusun bagaimana komposisi atau starting lineup paling bagus yang harus didapat gitu. Jadi dia bisa coba-coba gitu kan. Atau enggak dia bisa contoh misalnya saya seorang striker nanti besok pertandingan besok saya taruh gelandang itulah uji coba tadi gitu. Tapi kalau liga resiko untuk berjudi di pergantian posisi pergantian pemain itu lebih besar gitu dan pasti tekanannya tuntutannya lebih besar gitulah. Jadi untuk improve pemain itu ya di ini kan di Coba. uji coba tadi. Iya, Nah, dan itu juga sebagai wadah mencocokkan si pemain gitu kan. Kadang ada si A bisa bagus main sama si B atau enggak kan gitu. Beda kalau jadi dari serangkaian uji coba itu nanti disimpulkan oh rupanya ini starting yang terbaik lah gitu. nah ini ada lagi bang dari Zulfahmi Harun Al Rashid ini. Apa pendapat abang dengan komposisi pemain yang telah ada sekarang untuk mengarungi Liga 2? Sudah cukup atau perlu tambahan amunisi di sektor tertentu kan? Kalau saya pribadi ya sebenarnya ini squad luar biasa ya dengan banyak pemain. Saya nggak mau bilang bintang karena kalau bintang belum tentu bagus. Saya bilang ini pemain-pemain berkualitas di sini. Pemain-pemain yang memang bukan sekedar nama besar tapi mereka bisa mempertanggungjawabkan lah gitu nama besar mereka gitu kan. Mm -mm. Kalau masalah itu yang saya sama sekali di luar ekspektasi saya ya. Ketika saya bergabung di PSMS ini saya nggak tahu kalau bakalan skuadnya sebagus ini gitu. Maksudnya pemain-pemainnya ya. Jadi kalau Yeah. saya sih nggak ada yang perlu ditambah lagi ya kecuali mungkin kita perlu satu atau dua pemain muda ya. Satu kita juga nggak ini juga bagian dari kesempatan untuk pemain-pemain muda Medan ya, saya bilang ya, untuk belajar dengan pemain-pemain yang dari luar ini datang ke sini gitu. Dia bisa belajar Oh. dari Okejon, Escobar, Ferdinand, Manuel Wanggai kan gitu. Kita harus juga siapkan generasi-generasi muda gitu kan. Nah, menyiapkan generasi muda untuk generasi berikutnya. Ya, karena belajar yang paling benar ya ketika ada contohnya di depan mata gitu kan. Iya. Kita kalau mau Kalau jadi aku David Beckham, kalau cuman membayangkan David Beckham aja susah, tapi kalau David Beckhamnya ada di depan kita, pasti lebih gampang lagi belajarnya kan gitu. apalagi di sini ada pemain-pemain yang bisa dibilang bisa jadi panutan semua ya kayak Nah, Bang Gimin, ya, Ferdinand yang sekarang udah kalau malang. kalau orang di Medan dia posisi gelandang, pengen jadi legimin ketika dia berlatih langsung sama legimin, pasti dia lebih bagus lagi kan gitu kan. Nah, Jadi ini nah itu juga jadi ada Bang. kesempatan kesempatan bagus untuk kita bawa pemain-pemain muda. Mana tahu 5 tahun lagi atau 4 tahun lagi dia bisa lebih hebat dari kita kita ini gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan dari Andri Surbakti lagi. Kalau dari abang pribadi, skuad pemain PSMS sekarang perlu diproyeksi jangka panjang atau cuma di Liga 2, Bang? Uh, Kalau kita bilang gini ya, proyeksi jangka panjang tuh kita harus bilang ketika target kita dapat gitu. Untuk apa kita kan di Liga 2 ini dengan pemain-pemain yang sekarang ditargetkan untuk lolos Liga 1. Nah, tapi kalau Hmm. ini berhasil lolos Liga 1, saya rasa harus dipertahankan, harus diproyek karena gini, contoh kita bilang kayak Persib Bandung atau Persija Jakarta, dia jarang dia bongkar rotasi pemainnya lebih dari 30%. Dia cuma Hmm. menyisip aja. Karena tim yang bagus tuh seperti itu, dia nggak bongkar-bongkar lagi. Hanya penambahan satu dua pemain untuk Ya, menambah daya dan daya pertahanan gitu aja ya. nah, karena sekarang di sepak bola modern sekarang nggak zaman lagi seleksi atau bagaimana nggak zaman lagi gitu. Dia harus ada Kontrak fondasi.
fondasinya itu yang paling penting kan. Untuk Mm-mm. hiasan-hiasan itulah yang ditambah kan gitu. Ditambah Ya, fondasi harus sudah ada ya. ada. Jadi kalau ketika kita lolos Liga 1 semuanya keluar dari PSMS, ya fondasi tadi hilang gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari PSMS Indonesia, Bang. Masukan untuk bek kiri. Ya, kalau saya ya pribadi yang kayak saya bilang tadi, sekarang yang dicari posisi bek kiri lah kita bilang kan. Apa yang mau dicari pemain untuk pemain inti atau pemain cadangan itu kan pelatih yang tahu ya. Tapi kalau saya Ah, pribadi lebih bagus kita cari pemain yang karena di situ sudah ada Bang Saiful ya, Saiful Ramadan ya, berpengalaman, bagus di situ. Lebih bagus kita ambil pemain yang muda dari Medan tapi siap untuk bermain, mentalnya siap untuk bermain di situ. Karena kita juga punya banyak pemain bintang dengan suasana yang tidak bagus nanti ketika dia tidak dimainkan atau bagaimana itu juga merusak tim ya. iya, iya, Bang. Nah, ini sama juga nih. Pertanyaan yang agak membingungkan nih, Bang. Agak jahil juga nih. Nah, apa tuh? Seumpamanya PSMS dan Semen Padang sama-sama jumpa di final Liga 2. Apakah Abang bakal bermain sepenuh hati untuk PSMS? Karena kita semua tahu Semen Padang klub Abang musim lalu. Pastilah saya PSMS lah. Karena saya main di PSMS dan saya juga kebetulan ditakdirkan menjadi orang Medan, ya saya harus bela PSMS. Apalagi final ya, Ya, nggak ada kata berpikir dua kali untuk membela siapapun gitu, tanpa mengecilkan Semen atas Padang. profesionalisme ya kan. Ya, ditambah lagi saya memang orang Medan gitu, ditambah memang satu sikap profesionalnya, yang kedua saya membela tempat saya lahir gitu kan. Jadi nggak kepikiran lah saya bakal untuk bela yang mana gitu, walaupun itu mantan tim saya gitu kan. Bang, ini pertanyaan dari saya. Ayo. Uh, ini motivasi Abang pribadi lah. Misal kata, motivasi Abang, pengen nggak Abang bisa tahun ini membawa Piala Liga 2 pulang ke Medan? Eh, ketika saya cerita sedikit ya. Ketika saya Ah, memutuskan untuk gabung PSMS, saya punya cita-cita. Ketika saya main bola saya punya cita-cita. Cita-cita saya pertama main untuk PSMS. Tapi saya rasa kalau main di PSMS di zaman sekarang siapa aja bisa untuk main di PSMS. Tapi cita-cita yang paling besar yang saya buat, saya ingin berprestasi untuk PSMS. Entah itu juara Liga 2 atau bawa PSMS dari Liga 2 ke Liga 1 atau bahkan menjuarai Liga 1 itu sendiri gitu. Saya ingin berpartisipasi dalam satu langkah keberhasilan PSMS. Itu cita-cita besar saya. Jadi cita-cita saya bukan hanya sekedar untuk main gitu. Kalau main siapa aja bisa gitu. bisa. Tapi kalau untuk berprestasi di PSMS-nya Nah, itu itu yang kita. yang susah. Karena kita tahu sendiri, seorang contoh ya, seorang Legimir Raharjo berapa tahun main di sini, dia tidak gampang untuk mendapatkan prestasinya itu gitu. Dia tidak setahun main di PSMS lalu dapat prestasi, enggak segampang itu. Perlu perjuangan ekstra ya, Bang. Perlu perjuangan dan perlu itu tadi totalitas dia dalam untuk menjadi pemain PSMS yang memang ingin memberikan prestasi. Nah, ini pertanyaan dari Indra Pratama. Pemain idola Abang luar dan dalam negeri dan di PSMS siapa, Bang? Yang pernah main di PSMS. Ya, yang pernah main ataupun yang masih bermain. Kalau saya untuk posisi pemain luar ya, pemain asing yang pernah saya idolakan dari yang pernah main di PSMS, saya dulu suka sekali dengan saya lupa, tunggu sebentar. Kalau untuk lokal saya pasti jawabnya Legimin. Karena ketika saya mengidolakan dia sampai saya bermain sampai detik ini dengan Legimin, dia tetap jadi idola saya. Kalau untuk pemain asing saya ngidolain Murphy Common Play. Hmm, Murphy Common Play.
Bisa dibilang legenda juga tuh. Siap. Legenda juga tuh. Sebenarnya sebelum Murphy saya juga senang sama Mario Alberto. Hmm. Tapi karena saya lihat Murphy ini lebih orangnya fight ya, lebih kuat, lebih ini Fight-nya saya lebih dapat. ya gitu. Wow, ini Bang Jody ini permintaan nih dari Bang Jody nih. Jody Smack Pusat. Katanya, Bang Rifki sekali-kali ikut main fun football sama timku gitu ya. Oh boleh, Insya Allah nanti kalau ada waktu boleh DM aja. Ah, itu Bang Jody disuruh DM kan. Insya Allah kalau ada waktu, kalau liga, tapi ya liga senggang ya, maksudnya lagi libur liga, Insya Allah bisa. Gak ada ini kan. Ya, karena kan kalau saya masih latihan PSMS harus profesional di latihan di PSMS. Nah ini, Bang, maksud Bang Dida rupanya bukan kayak tadi, maksudnya gini. Kenapa di masa pandemi ini liga nggak jalan? Kan sama-sama main bola. Apa karena klub nggak dapat uang masuk dari tiket atau nggak bisa dapat uang sanksi dari supporter? Eh, karena ya kalau kenapa liganya nggak jalan saya nggak tahu persis ya kenapa ya. Karena sampai sekarang alasannya liga nggak dikasih karena tingkat COVID-nya makin lama makin naik ya. Itu alasan yang saya tahu ya kenapa liga nggak jalan. Tapi memang untuk di Indonesia pribadi dia kalau untuk liga pendapatan paling besarnya bukan dari sponsor, memang dari tiket. Memang dari tiket. Memang kita ketahui pendapatan dari tiket, tapi di masa pandemik ini, kalau untuk pertanyaan ini sebenarnya ranah menjawab ini, kalau aku pribadi ya, PSSI. Iya, harusnya PSSI karena kita ya kayak saya bilang tadi, karena yang kita dengar kenapa liga ini nggak jalan ya karena COVID itu kan gitu. Kita nggak tahu itu memang Padahal cuma itu alasannya. Sepak bola, abang pribadi pelaku sepak bola ataupun supporter, apalagi supporter ini nyorotnya gini, loh yang berkecimpung di dalam dunia sepak bola itu bukan hanya pemain, Iya. bahkan lebih daripada itu ada apa ballboy, ada apa semua, dan mereka ini butuh pekerjaan. Iya makanya saya bilang kalau bola ini tidak jalan, memang mungkin ratusan orang akan jadi pengangguran ya. Karena ini itu tadi menyangkut masa depan. Gini, kita cerita tentang masa depan anak-anak yang mau main bola juga hilang satu generasi loh. Satu generasi, 1 tahun hilang generasi sepak bola yang ada di Indonesia. Kalau liga ini tidak jalan. Gitu. Maksud saya juga ini juga sangat saya sesalkan kenapa gitu. Karena kita kayak saya bilang tadi, kita jadi satu-satunya negara di ASEAN yang tidak melakukan liga, padahal kita mau bersiap menjadi Piala Dunia, tuan rumah Piala Dunia gitu kan. Itulah di saat kita jadi tuan rumah, tapi di saat itu pun liga tidak digulirkan. Nah, itu yang kita rasa, yang saya rasa pun orang pun pasti akan bertanya, apakah bisa kita menjadi tuan rumah Piala Dunia kalau sekelas liga saja tidak bisa kita gulirkan? Nah, itu dia poinnya. Nah, ya kan kita juga bertanya di situ. Bang, ini ada dari ini bang, Semen Padang FC Mania bang. Halo, salam satu Sumatera. Halo back andalan, apa kabar katanya? Alhamdulillah baik. Ini dari Semen Padang FC supporter. Baik, alhamdulillah. Kalau bisa ini dari Sumatera ya, dua-dua yang naik ya kan? Ya, kalau bisa karena tahun ini paling sedikit kita. Tahun ini kita peserta Liga 1 paling sedikit dari Sumatera dan peserta Liga 2 paling banyak dari Sumatera. Padahal tiap-tiap tahunnya itu Sumatera paling sedikit 2. Paling sedikit 2. Baru tahun inilah kita kena 1. Iya. Makanya kalau bisa lebih dari 2 kenapa enggak kan gitu. Itulah bang. Oh, fan PSMS Medan. Liga kapan mulai sih katanya? Wah, susah nih.
Kita Kita baru sendiri kita baru tahu cemas sih kan, Bang? keputusannya hari Selasa. Iya. Ini juga ada permintaan dari Naufal Zaki 69 bahwa PSMS Liga 1 Bang Rifki katanya. Insya Allah, nggak ala saya sendiri, semua yang harus bawa PSMS Liga 1. Supporter juga kan butuh bantuan doa kita. Nggak bisa juga sendiri kita di sini. Oh, ini ada pertanyaan dari Koko Karo-Karo, Bang. Bang, saya Koko, orang ganteng stok terakhir di dunia katanya. Oh, Ceritakan sedikit tentang romantikal yang terjadi antara pemain PSMS. ah. Eh, kalau untuk hubungan kita ya, hubungan antara pemain PSMS, saya rasa bagus sekali ya. Di tengah kesulitan untuk mendapatkan kejelasan liga ya, ini sangat Nah, bagus ya. Kenapa? Kayak saya bilang tadi, kita semua di dalam masa dihajar untuk latihan keras, untuk mempersiapkan diri untuk perang, tapi di satu sisi kita masih bertanya-tanya nih, kapan nih perangnya kan gitu. kapan ya? Nah, jadi itu tadi yang saya bilang, seperti saya bilang, Coach Gomez juga bagus dalam merangkul atau melihat psikologi pemain gitu. Bagaimana dia harus berbicara untuk meyakinkan pemain kalau liga ini bakal jalan, kita harus tetap berpikir positif lah. Bagaimana itu juga jadi acuan kita pemain untuk tidak menyerah gitu untuk latihan, untuk bersiap lah untuk di situ. Dan karena kita disuges itu untuk siap, hubungan kita antar pemain juga bagus gitu. Kita latihan sebagaimana layaknya orang yang bukan frustasi menunggu kejelasan gitu. Kita latihan Berarti Coach sebagaimana Gomez ini, Coach Gomez dalam artian bisa dibilang dia bukan hanya mengedepankan latihan internal main, tapi juga mental serta romantikal dalam skuad tadi. iya, karena yang kayak saya bilang tadi, Gomez dia selalu bilang gini, kita ini satu 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 keluarga di sini sekarang. Kalau ada salah satu orang di sini, bahkan Kidman itu, kalau Kidman itu dipukul, kita semua harus merasakan ya sakitnya itu gitu. Jadi seperti itu tadi, kita harus kekompakan itu harus sama, nggak bisa jadi apa-apa gitu. Hmm. Banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan. Oh, ini dari apa? Tadi fans Indonesia ya. Nah, ini ada pertanyaan juga. MLS saja bisa jalan. bisa Kenapa dilanjut, tidak bisa berlanjut? padahal kasus positif 7 juta lebih katanya. Kenapa kok kita nggak bisa lanjut, sedangkan MLS saja lanjut dengan kasus 7 juta lebih, Bang, katanya. Coba bisa diulang, Pak. Nah, ini aja. Harapannya Nah, untuk PSSI harapannya kita, untuk Bang? PSSI kita, Bang. Halo, Bang Rizky. Hilang suaranya, Bang. Hmm, ini jangan boleh sini. Enggak, bukan punya aku. Halo, Bang Rizky. Oke. Halo, Bang.
Nggak dengar ya, Andrew? Coba. Coba dimana? Ah. Ini ya, jaringan dia nggak ada. Coba teman ini. Maaf, teman-teman, kita kehilangan sambungan dengan Bang Rifki ya. Oke, Bang. Maaf Bang, Iya, hilang suara. iya Bang, nggak dengar Bang, sorry Bang. Iya. Oke Bang, di Liga MLS berjalan. Kenapa di Liga kita tidak berjalan? Sementara di Liga orang itu kasus positifnya sudah 7 juta lebih. Nah, itu tadi yang saya bilang. Harusnya kan karena mereka itu 7 juta lebih ya, kita harus belajar mereka ya. Kenapa mereka bisa jalan? Kenapa mereka bisa berani buat liga ya? Saya juga setahu saya kayak Liga Jerman itu sudah ada penontonnya. Dia. Ini katanya bahkan saya baca tadi Bang, katanya Liga Champion sebagian besar akan ada penontonnya. iya. Makanya saya bilang kita sudah banyak yang kasih contoh liga itu jalan. Kalau memang dia susah lah kayak ke Amerika susah ya. Kalau bisa dia ke Vietnam, ke Malaysia, dia tanya kenapa kalau bisa kan gitu. Harus berani karena kita jangan sampai kita tertinggal. Nah ini SMS ini pun bagus juga nih Bang. Ada kemungkinan juga nggak sih kalau Pildun itu dipindah ke negara lain karena masalah kita liga nggak jalan ini? Pasti ada lah Bang, karena ini kan event kalau tidak siap pasti dipindahin. Lagi pasti banyak yang mau menggantikan ya Bang. Oke Bang, di sini ada satu pertanyaan dari Dexter Beberso. Perbedaan antara Coach Gomez dan PH menurut seorang Abang Rifki pribadi macam mana? Dengar sih. Perbedaan dari Abang pribadi ya? Perbedaannya ya yang kayak saya bilang tadi, Gomez lebih modern dibanding Coach PH ya, gaya melatihnya. Seperti saya bilang tadi, dia sekarang kita ada gym lebih variatif lah gitu kan. Kalau taktikal atau karakter pasti beda karena setiap pelatih pasti dia punya kemauan yang beda-beda ya. Kita nggak bisa kita bilang bagaimana, tapi ya itu tadi pasti kalau perbedaannya ada, tapi Gomez lebih modern untuk melatih gitu. Kalau untuk pendekatan ke pemain Bang? Kalau untuk pendekatan sebenarnya Coach PH dan Gomez sama-sama melakukan pendekatan pemain tapi dengan caranya berbeda ya. Mereka juga tahu bangkul pemain ya. Menurut Abang pribadi, gimana seorang karakter Wak Mul dengan Wak Julius Raja? Karakternya maksudnya gimana nih? Karakter pendekatannya kepada pemain ataupun gimana? Oh, kalau saya pribadi, kalau Pak Mul ya sebagai manajer, dia di situasi seperti sekarang ini, dia juga sering datang, sering melihat dan meyakinkan kita gitu. Dia juga sering bilang pemain nggak usah takut gitu. Pemain latihan saja, kita yang fokus untuk bagaimana ke PSSI-nya untuk menanyakan lanjut atau tidaknya liga itu gitu. Jadi tidak usah tahu masalah bagaimana liga ini jalan atau tidak, kalian fokus saja, hak kalian akan dibayar di PSMS gitu. Beliau selalu bilang begitu ke kita kalau dia jumpa. Kalau untuk Julius Raja, Pak Julius Raja, saya jarang berkomunikasi dengan dia ya, karena dia tidak sering untuk berkomunikasi dengan pemain ya. Karena dia kan bukan manajer ya, dia lebih ke sekretaris, dia urus administrasi PSMS lebih banyak ya. Dia lebih banyak berurusan dengan pelatih. Nah ini dari Semen Padang FC Mania ini, salam buat Agung juga Bang. Udah lama nggak chat katanya.
Ya, ya. Nanti saya sampaikan ke Bang, Agung. harapan abang untuk PSSI ke depannya bang? Dari Gimana Bang? abang pribadi Harapannya untuk PSSI ke depannya, Bang. PSSI Bang. Harapan Abang untuk PSSI ke depannya gimana, Bang? Kalau harapan saya untuk PSSI ya, saya berharap sekali setiap tahunnya ya, terutama untuk bergulirnya liga lebih bagus lagi. Yang pertama itu, yang kedua saya juga berharap besar sekali berharapan saya untuk tim nasional ya usia 19 yang akan main di Piala Dunia. Besar sekali saya harapannya mereka sukses lah. Sukses itu bukan berarti harus juara ya, tapi membuktikan kalau kita bukan hanya bisa jadi tuan rumah gitu. Kita juga bisa bersaing di Piala Dunia itu sendiri. Dan harapan saya yang paling besar harapan saya untuk PSSI, saya harap PSSI tidak terlalu banyak menaturalisasi pemain asing. Oke bang, selama abang sudah bergabung di PSMS, apakah abang melihat chemistry pemain itu saling mencukupi atau sudah cukup? Kalau kita bilang cukup, pasti nggak ada cukupnya ya untuk chemistry ya. Karena dengan contoh ya, kita banyak kedatangan pemain baru, Escobar, Oke John, itu juga kita harus mulai ulang ya. Bagaimana kita tahu karakter dia, bagaimana apa yang dia mau, gaya permainan dia, kita harus cocokin juga ya. Kita nggak bisa bilang itu cukup sekarang ini, karena kita memang harus terus mengasah, harus terus mematangkan diri. Kalau kita cukup, kita berhenti di situ, sementara orang lain akan lebih maju dari kita gitu. Iya. Saya rasa kita harus tetap lah, chemistry itu harus tetap dibangun setiap hari. Iya, Bang. Ini gini, selama ini kan kita lihat banyak sekali orang-orang ini yang gimana ya? Seolah memperebutkan PSMS. Kayak kemarin-kemarin isu-isu kemarin itu yang kayak apa namanya? PSMS RAB lah, inilah itulah. Ini menurut Abang gimana nih? Apakah itu suatu yang bisa membuat PSMS sendiri itu menjadi nggak jelas gimana gitu? Ataupun bahkan mengakibatkan banyak pemain asli Medan enggan untuk bermain di PSMS gara-gara hal ini gitu. Ya, saya kasih contoh ya. PSMS ini tim sejarah perserikatan. Sekarang saya tanya, tim perserikatan mana yang punya masalah sama PSMS? Pasti nggak ada. Karena rata-rata sekarang mereka sudah swasta gitu. Ya, mereka membukakan dirinya dikelola secara profesional gitu kan. Tidak lagi lulu oleh pembinanya, contoh gubernur, tidak. Mereka swasta, mereka mengelola tim ini sebagai klub swasta gitu. Jadi kalau untuk banyak perpecahan di PSMS ini, ada yang mengaku-ngaku, itu pasti akan begini, itu pasti akan membuat seperti saya, pemain PSMS Medan yang baru, orang Medan yang baru bergabung PSMS, pasti bertanya, ini bagaimana? Ini apakah bakal ada masalah lagi atau ada tuntutan lagi nih? Jangan nanti ketika kita sudah mateng, sudah klub nih, tiba-tiba diganggu dari yang lain, mengaku-ngaku ini PSMS, itu jadi kerugian besar ya. Jadi kita di internal PSMS saja. Sementara orang sudah kemana-mana, kita masih di situ-situ aja gitu. Nah, akhirnya PSMS itu sendiri ya Bang yang berjalan di tempat dengan hal seperti itu ya kan? Ya, dan kita berantem di antara kita sendiri gitu. Nah, jadi inilah kalau bisa pesan Abang untuk agar tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi lah. Kalau saya pribadi ini, kalau banyak saya dengar orang mau mengambil PSMS atau orang mengakui PSMS, toh kalau memang ini keputusan dia untuk memajukan PSMS, kenapa nggak kita duduk sama, kasih tahu bagaimana visinya disatukan, misinya disatukan gitu. Karena kalau saya rasa mustahil ya ada orang
dia lihat PSMS maju, dia lihat PSMS senang, dia marah, nggak mungkin gitu kan. Kalau memang dia mendukung PSMS, jangan diganggu, dukung saja gitu. Kalau memang dia mau ngasih masukan atau dia mau ngasih saran, ya dia datang ke manajemen, kasih tahu gitu, tidak harus mengganggu gitu kan. Kalau memang niatnya untuk memajukan PSMS ya, tapi kalau niatnya untuk yang lain saya nggak tahu ya. Ya, ibarat kata gini, kalau memang pengen memasukkan, loh kenapa enggak ke manajemen, ayo sama-sama. Nah, kan gitu. Karena kita ya seperti gini lah saya bilang. Banyak pemain PSMS Medan banyak pemain Medan yang pengen main di Medan tapi tidak bisa. Tapi bukan berarti dia membenci PSMS kan. Dia tetap memberikan semangat untuk PSMS itu gitu. Dia tidak perlu mengganggu PSMS itu gitu. Walaupun dia tidak bermain di dalamnya gitu. Ini Bang ada pertanyaan dari Ginda Siregar. Bang, visi dan misi Abang untuk PSMS Junior dan motivasi Abang untuk junior. Untuk PSMS Junior, saya cuma bisa bilang begini. Kalau mau jadi pemain yang bukan top ya, pemain yang berkualitas, kita harus gini, memikirkan gini, bagaimana cara kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Bagaimana kita, karena banyak pemain yang dari junior tidak bisa menjadi pemain senior karena dia bergaulnya sudah ini. Dia cukup untuk menjadi pemain top, setelah itu hilang semuanya. Setelah dia dikenal orang, hilang semuanya. Itu tadi, kalau dia tidak bisa fokus untuk menjadi, sekarang tujuan dia mau jadi pemain bola itu apa? Mau cari duit, atau mau jadi terkenal, atau untuk menjadi pemain prestasi gitu. Kalau dia tujuannya untuk menjadi seorang prestasi, ketika dia sudah dikenal orang, sudah selesai. Motivasinya tidak ada. Ya, siap. Tapi kalau dia mau jadi pemain yang berprestasi, karena prestasi itu tidak ada cukupnya. Ketika kita bisa jadi juara 1, kita harus mempertahankan itu lagi kan gitu. Atau kita dari Dexter Beberso, bagaimana pendapat Abang untuk PSMS saat ini? Apakah sudah bisa dibilang untuk menuju era yang profesional? Kalau untuk menuju profesional seperti apa ya? Kalau kita kasih contoh seperti Bali ya, Bali United ya. Saya rasa ini jauh dari kata itu ya, jauh PSMS-nya karena belum dikelola secara swasta. Itu yang harus diperbaiki. Pertama kita harus gini aja, PSMS ini dikelola oleh siapa, bagaimana mengelolanya itu haruslah di situ. Karena klub profesional itu dari situ lihatnya. Tidak ada lagi ganggu orang yang mengaku-ngaku, tidak ada. Tapi kalau setahu saya Bang ya, sekarang PSMS kan udah dibawa naungan PT Kinantan Indonesia ya. Ini berarti sudah di bawah naungan PT. Nah, ini karakter atau fondasi untuk menuju ke arah profesional seperti Bali United itu menurut Abang sudah pada jalurnya atau masih perlu lagi yang ada dibenahi untuk ke arah sana? Kalau saya di jalurnya sudah tapi belum cukup. Jadi seperti begini. Fasilitas, kita harus bilang fasilitas. Gitu kan. Kalau kita bicara klub profesional, fasilitasnya bagus, bukan dari sponsor ya. Contoh kita harus punya lapangan sendiri, kita harus punya perlengkapan sendiri yang lebih memadai gitu. Jadi kita harus memang punya standarnya itu dulu gitu. PSMS ini sudah di jalurnya, cuman mungkin menurut saya dia butuh pengusaha-pengusaha Medan yang mau memang membantu menjadi sponsor PSMS Medan itu sendiri gitu. Karena seperti yang kita tahu, tim-tim bola berdiri kuat karena usaha-usaha atau sponsor-sponsor yang ada gitu. Tapi sponsor-sponsor itu pun harus diyakinkan dengan kesiapan PSMS untuk menjadi klub profesional yang lebih bagus lagi kan gitu. Iya Bang. Nah, ini Bang, kalau kita lihat ya, kadang banyak juga sindiran dari klub lain katanya, PSMS masih masih dipegang sama orang-orang politik kan gitu. Kalau menurut Abang pribadi, ini saya tanyakan menurut Abang pribadi, apakah Pak Edi itu pernah nggak sih menyampurkan antara hal itu? Karena setahu kita kan Pak Edi sebagai gubernur, nah sedangkan orang pasti melihat kan PSMS ditunggangi sama politik kan gitu.
Nah, pernah nggak Pak Edi Kalau itu sana gitu? kalau selama saya main di PSMS ya setahun ini ya, saya belum Ya. pernah dengar Pak Edi memaksa kita untuk memilih dia atau ikut jalur dia, tidak pernah. Tapi sekarang saya balik pertanyaannya, kepala daerah mana yang mendukung tim kotanya sampai segila ini? Kalau Pak Edi, ini bukan saya Setahu bukan saya saya sebagai supporter ya, Pak Edi mengambil PSMS itu dikala PSMS betul-betul jatuh. ya Dan Pak Edi belum menjabat seperti sekarang. ya Nah, karena makanya itu. saya bilang begini, harusnya kalau kita seperti pertanyaan abang tadi, ketika Pak Edi sudah jadi gubernur, pasti dia tidak akan memperdulikan lagi kan. Nah, itulah. Sekarang dia memperdulikannya. Dia memang saya pribadi selama saya beberapa bulan di PSMS, 8 bulan saya di PSMS, mungkin Pak Edi sangat sering datang ke PSMS untuk melihat kami latihan. Sangat sering untuk seorang gubernur yang sibuk, sangat sering datang. Seolah memang dia itu betul-betul pengen membawa PSMS ke profesionalisme lah ya kan. Ya. Dan kita bisa lihat bagaimana Pak Edi menghargai seorang legend, Parlin, Pak Nobon. Dia memang benar, memang bukan sekedar tunggangan politik. Dia tahu legend PSMS nih, Pak Parlin ada, Pak Nobon ada, Pak Tumsila ada. Dia memang mengikuti dan memang betul-betul memang betul-betul mencintai PSMS ini gitu. Hai, ini dapat salam dari fotografer PSMS Bang, Zeli Pratiwi. Iya. Ini lagi Bang, menanggapi dari siapa, Bang Ginda tadi. Pembinaan usia muda di dalam tubuh PSMS sendiri itu masih jauh dari kata mumpuni, ataukah udah fondasinya udah bagus namun perlu dibenahi lagi? Oh, kalau untuk dari pembinaan usia muda, saya rasa harus banyak lagi dibagusin ya. Kenapa? Karena gini, pertanyaan kita dalam 5 tahun ini, pemain yang memang asli dari didikannya berapa banyak yang masuk ke PSMS? Kita bisa lihat dari situ aja kan gitu. Kalau memang fondasinya untuk junior itu bagus, sudah mateng, pasti banyak pemain yang dari junior itu. Jadi gini, ketika kita kekurangan pemain, kita nggak perlu mikir ngambil pemain luar. Kita tinggal ambil si pemain dari juniornya ini aja kan gitu. Gini Bang, kalau bilang soal junior, perlu nggak sih PSMS itu punya satu diklat yang atas nama PSMS itu sendiri? Nah, ini kita cerita kembali lagi kita kalau mau jadi tim profesional harus punya. Harus punya ya? Harus punya. Karena PSMS kan kalau setauku ya belum ada ya. Kalau setahu saya ada, tapi tidak kalau setahu saya sekarang ada, tapi tidak kayak yang difasilitasi langsung oleh PSMS. Dia dikelola oleh pengusaha-pengusaha itu sendiri gitu. Berarti seolah kayak diklat-diklat luar lah. Ya benar. Harusnya itu di bawah naungan PSMS itu sendiri kan. Jadi suatu saat kekurangan orang atau butuh pemain muda yang memang tidak perlu seleksi lagi. Gitu. Karena memang kalau aku pribadi ya boleh berharap mungkin di sini insya Allah ada yang dengar harapan kita ya Bang. Ya benar. Sama harapannya kan. Ya. Gini, aku berharap pribadi PSMS itu mempunyai sebuah diklat atas nama PSMS dari U14 lah katakan sampai ke U17. Ya benar. Iya itu Bang, harus kan 13 menit. Abang, harapan abang untuk Smack Malaysia gimana Bang? Harapan saya untuk Smack Malaysia gini, tidak semua orang